Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad M. Zanovaldi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas haki saya di matkul angkatan 2017 ini dengan tema kasus haki seni di Indonesia. Ya, sebelumnya di sini ada analisis kasus. Kasusnya itu plagiarisme desain di jaket produk Erigo. Nah, Erigo sendiri itu adalah suatu brand lokal yang ada di Indonesia, brand pakaian, ada baju, jaket, celana, dan lain-lainnya. Nah, brand lokal Erigo lagi menjadi sorotan karena salah satu desain yang ternyata menjiplak karya orang lain. Desain untuk koleksi jaket Sukajan terbaru itu sama persis dengan karya seniman yang berada di Polandia atau yang dikenal dengan Nora Potwora. Salah satu desain dari jaket Sukajan rilis Erigo dipermasalahkan karena menjiplak karya dari seniman Polandia ini. Erigo mengaku hal ini karena kesalahannya tidak melakukan pengecekan ulang. Jenis kasus sakit tersebut adalah memperbanyak atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya orang lain dengan motif komersil. Jadi kasus-kasus ini emang udah sering ada di Indonesia dari beberapa pedagang yang ada di pinggiran maupun pedagang yang ada di toko-toko besar menjiplak sebuah desain dari seniman-seniman atau ilustrator di berbagai kalangan dan mengkomersialkannya lagi, diperjualbelikan. Respon dari korban, terus isu ini ramai dibicarakan sejak Potwora mengunggah kesamaan ini di akun Twitter pribadinya. Nota Potwora, ia mencuit bahwa Erigo mengambil karya tanpa izin dan beberapa kali mengabaikan komentarnya. Jadi sebelumnya Potwora ini sudah mention kalau di Twitter itu mencuit bahwa Erigo ini mengambil karyanya tanpa izin. Tapi dari kasus ini Erigo pun belum sama sekali melihat dari cuitan si Nora Potwora. Nah, akhirnya dicuit lagi, menurut Erigo mengambil karya orang lain tanpa izin adalah cara yang tepat untuk membuat produk baru. Keren ya, buatku sih enggak. Mereka terus mengabaikan komentarku. Akhirnya setelah komentar uh, yang menurut Erigo ini yang dicuitkan oleh senimannya sendiri, cuitan itu langsung mendapat respon ramai dari halayak kayak orang. Erigo akhirnya juga menanggapi Potwora dan mau bertanggung jawab atas kasus plagiarisme ini. Nah, beberapa faktor terkait kasus tersebut, kesalahan Erigo sendiri akhirnya klarifikasi kesalahan vital kami nggak ngecek karena udah terlalu percaya ya namanya udah proyek keberapa ya udahlah masa lo mau macem-macem beda cerita kalau pertama kali masih pas pertama kami pasti masih ngecek kata Diray selaku Communication Manager Erigo saat dihubungi Kumparan. Ya jadi teman-teman di sini kan beberapa produk-produk baju atau produk-produk brand yang ada di Indonesia ini dia suka berkolaborasi dengan seniman atau dia membayar ilustrator mendesain produknya dan ilustrator atau seniman yang diminta untuk membuat desainnya ini bukan ilustrator yang tetap di sebuah brand tersebut, bukan orang yang dipekerjakan di brand tersebut, tapi mungkin dibayar ada project jaket, ada project baju, tolong desainin ya kayak gini gini gini. Nah, makanya Erigo di sini mengakui kesalahannya, dia tidak tahu kalau desain tersebut sebenarnya adalah desain dari seniman yang ada di luar negeri tersebut. Nah, akhirnya desain untuk jaket Sukajan tersebut nggak dibuat oleh tim dari Erigo. Brand lokal ini mengajak seorang ilustrator freelance yang dinilai ahli dalam desain jaket Sukajan. Koleksi Sukajan ini udah ada dari 2017. Kami rilis setahun sekali, makanya kami cari desainer yang ahli di bidang Sukajan. Pas nyari, ketemulah si akun Yudis Tier Art ini dilihat followers dia banyak dan juga jual Sukajan. Kami mempercayakan ke dia karena dia spesialisnya, tapi ini bukan kolaborasi gitu. Nah, akhirnya dari klarifikasi kasus tersebut juga, dalam keterangan resmi yang diunggah Potwora di akun Twitternya, ia mengatakan bahwa Erigo telah membayar kompensasi membatalkan penjualan jaket Sukajan yang menggunakan karya Potwora dan akan mendonasikan produk yang tersisa kepada yang membutuhkan, menghargai karya
dan desain orang lain sangat penting, khususnya di industri. Menjiplak karya orang lain nggak bisa ditoleransi. Tulisnya dalam keterangan yang diunggah di akun Instagram resmi Erigo. Nah, ini beberapa argumentasi dari saya. Uh, Kalau terjadi penjiplakan karya tersebut, seharusnya dari pihak brand lokal atau brand luar, seharusnya dia mengetahui latar belakang sang ilustrator atau senimannya dulu juga. Dan apabila pembuatan karyanya sudah jadi, pembuatan desainnya sudah jadi, lebih dicari tahu lagi tentang desain tersebut. Atau mungkin kan biasanya ada tuh di internet, kayak kita bisa nge-search sebuah gambar di internet, jadi gambar ini mirip gak sama gambar beberapa kayak gitu. Nah, jadi agar kasus penjiplakan gini nggak terulang lagi. Terus untuk kasus hukumnya, seharusnya hukum di Indonesia menuntut pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta membuat rumusan secara negatif dengan kata-kata sebagai berikut. Pengguna, pengambilan, penggandaan, atau pengubahan suatu ciptaan dan produk hal terkait secara seluruh dan sebagian substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan dicantumkan secara lengkap untuk keperluan. Nah, kalau yang dilakukan Erigo tersebut dan yang si ilustratornya Yudhistira Art itu tidak dia tidak mencantumkan nama dari sang desainernya, dan itu juga sebenarnya dia mengambil desain tersebut. Terus pendidikan yang harus di iniin bentuknya pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Rumusan pasal 44 huruf A ini perlu dicermati dari bunyi ketentuan tersebut jelas bahwa syarat mencantumkan sumber adalah sebuah syarat mutlak untuk dapat terbebas dari tindak pelanggaran. Artinya jika tidak dicantumkan sumbernya, pasal ini otomatis mengkategorikan tindakan itu sebagai pelanggaran hak cipta sekalipun dalam sanksi pidana tidak disebut-sebut secara eksplisit tentang ancaman sanksi jika terjadi pelanggaran atas pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta. Terus beberapa argumentasi lagi perlu diketahui bahwa istilah pendaftaran telah diubah menjadi pencatatan. Secara hukum, pencatatan hak cipta tidaklah wajib. Pencatatan hak cipta bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta atau hak terkait. Terus yang dijelasin lagi berdasarkan hukum atau hakinya adalah diatur dalam pasal yang tadi saya udah bahas, pasal 113 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Setiap orang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan huruf G, penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak sekitar 1 miliar rupiah. Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana yang paling banyak 4 miliar rupiah. Nah, tapi untuk kasus-kasus tersebut di Indonesia itu masih kurang penegakan hukumnya. Contohnya masih banyak pedagang-pedagang atau yang menjualkan hasil karya desain, hasil karya seniman di dikopi lagi, diambil lagi, dicuri tanpa sepengetahuan senimannya, dan itu masih banyak terjadi gitu. Dan untuk penegakan hukum plagiarisme dan lalu dikomersialkan ini menurut saya uh, cukup kasus yang berat ya, soalnya dia si pedagang atau si penjual ini dia nggak ada usaha dalam membuat karya, dia nggak ada kontribusi pemikiran, konsep atau teknik dalam pengkaryaan tersebut, dia cuman ya udah langsung asal buat asal jual kayak gitu. Ya udah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.